Assalamualaikum. Selamat siang. Oke. Sebelum Ibu memulai pembelajaran seperti biasa, silakan kalian periksa dulu kerapihan meja kalian. Barangkali ada sampah. Kalau ada sampah silakan keluarkan terlebih dahulu, Nak. Ada tidak? Tidak ada? Oke. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang memimpin doa hari ini? Baik, silakan Rehan. Pimpin dulu doanya Rehan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 7F. Hari ini yang tidak hadir siapa? Bakita. Bakita kenapa, Nak? Sakit. Oke, kita doakan ya. Semoga yang sakit hari ini mendapatkan kesembuhan lagi ya, sehingga bisa bergabung dengan kita. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita anak-anak, mari kita sejenak menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Hari ini lagu wajib nasionalnya yaitu dari Sabang sampai Merauke. Siap? Siap. Ibu mau ngetes dulu nih semangatnya. Coba tepuk semangat, yes? Oke, baik. Silakan berdiri, Nak. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku bernyanyi padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik ya. Nah, rasanya tidak cukup kalau kita melakukan ice breaking saja supaya kalian merasa siap ya untuk belajar. Nah, supaya kalian merasa rileks ya, tidak mengantuk, rileks dan pelajaran hari ini berjalan dengan lancar, mari kita sejenak melakukan kegiatan yang namanya mindfulness. Silakan sekarang kalian duduk dengan tenang. Ya, duduk dengan rapi, senyaman mungkin. Letakkan tangan kalian di atas paha, kemudian kalian pejamkan mata. Pejamkan matanya. Oke. Tarik napas. Keluarkan pelan-pelan. Bayangkan kalian hari ini ada di pesawahan yang begitu indah. Terdapat burung-burung yang terbang, angin yang menyejukkan. Hilangkan rasa resah kalian, gelisah kalian, kekecewaan kalian, masalah kalian. Rileks. Ambil napas dalam. Keluarkan pelan-pelan. Ambil napas. Keluarkan. Cukup.
ya. Oke, anak-anak, ya mudah-mudahan dengan kegiatan mindfulness tadi kalian merasa rileks dan merasa siap untuk belajar hari ini. Baik anak-anak, masih ingat tidak dengan kesepakatan pembelajaran IPA di kelas ini? Masih. Coba sebutkan kesepakatan yang pertama apa? Harus berbicara sopan. Baik, yang kedua apa? Tidak keluar masuk ya. Kemudian yang keempat apa? Tidak boleh mengobrol pada saat guru sedang menjelaskan. Good job. Kalian masih ingat kesepakatan pembelajaran IPA di kelas ini? Ya, baik. Selanjutnya anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Apa? Tentang apa? Yuk, Yuli. Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat itu dibagi menjadi berapa? 3. Ada yang bisa nyebutin siapa nih? Oke, silakan Mika. Terus Kenza apa? Kemudian? Cair, betul. Ada lagi? Apalagi yang sudah kita pelajari kemarin? Coba, perubahan wujud padat ke cair itu disebut apa? Mencair, betul ya, masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai apa? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik. Nah, lihat coba ke depan. Ini tahu nggak gambar apa nih kira-kira? Es batu. Kira-kira kalian pernah lihat es batu yang mencair? Pernah. Nah, apa yang terjadi pada es batu yang mencair itu? Mencair. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi es batu mencair? Suhu, betul. Kemudian ini apa? Kayu yang dibakar api menjadi arang. Kira-kira apa yang terjadi pada arang tersebut? Perubahan apa yang terjadi pada kayu tersebut? Apa? Ada perubahan warna, iya betul. Kemudian ibu punya gambar ini apa kira-kira nak? Tapai. Tapai ini dibuatnya dari bahan apa? Singkong. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Perubahan apa yang kalian lihat di sini? Rasa ya. Baik. Nah ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua itu di sini tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah melakukan pengamatan dan studi literasi, kalian mampu menjelaskan sifat kimia dan sifat fisika dengan benar. Kemudian, setelah diberikan masalah nanti berupa gambar dan berupa video, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Yang terakhir, setelah melakukan praktikum, nanti kita praktikum sederhana ya. Setelah kita melakukan praktikum, peserta didik dapat menganalisis perubahan fisika dan kimia dengan benar. Ya, oke. Kemudian, motivasi dan manfaat. Kenapa sih Bu, kita harus belajar perubahan fisika dan kimia hari ini? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kira-kira ada yang bisa membaca? Coba, siapa yang mau membaca? Cung? Oke, Nuri boleh? Nah, diharapkan setelah kita mempelajari perubahan fisika dan kimia hari ini, kita dapat memanfaatkan bahan yang ada di sekitar untuk dijadikan produk yang lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Oke, siap ya belajar ya hari ini? Oke. Kemudian selanjutnya, nih apa nih? Siapa yang masih ingat dimensi profil pelajar Pancasila? Coba ibu tes. Tepuk kelima, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan hormat kritis. Oke, masih ingat berarti ya?
Masih ingat. Nah, kira-kira dimensi profil pelajar Pancasila yang mana yang akan diterapkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Semuanya. Ya, di sini kalian diharapkan kreatif, mandiri, bergotong royong dan sebagainya. Paham ya? Kemudian, Nak, hari ini Ibu sudah membagi kalian dan kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dilakukan tes diagnosis sebelumnya ya. Kemudian Ibu minta satu perwakilan kelompok ke depan untuk mengambil nama kelompoknya. Sesuai yang kalian inginkan, kalian mau namanya apa? Sok, kelompok ini silakan ke depan. Oh, oke. Oh iya, Jaki memilih kelompok kreatif. Mika memilih kelompok rajin. Jadi kelompok hari ini kelompok apa nih? Kelompok mandiri. Kelompok apa nih? Kreatif. Lalu rajin, lalu hebat. Kemudian silakan perwakilan kelompoknya lagi ke depan untuk mengambil alat dan bahan. Kelompok kreatif, rajin, hebat, dan mandiri. Sebentar. Mika. Oke. Ini Nak, satu-satu ya. Baik. Oke. Mas hati-hati ya menggunakan alat dan bahannya, hati-hati. Anak-anak, perhatikan ke depan. Di depan Ibu punya video. Nah, ya. Di sini ada pembuatan gula aren di Kampung Baduy, ya. Nah, teman-teman, jadi hari ini saya ikut belajar bersama mama saya, dan di hari ini baik, sudah selesai ya penampilan videonya. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi pada proses pembuatan gula aren tersebut? Perubahan apa yang terjadi? Ya, kemudian faktor apa yang mempengaruhinya? Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan kalian amati dan kerjakan langkah-langkahnya. Kemudian Ibu juga sudah menyiapkan bahan ajar untuk kalian sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Ibu sudah bagikan linknya di grup WhatsApp ya. Silakan. Hati-hati dalam menggunakan alat dan bahannya. Silakan. Hati-hati ya dalam menggunakan alat dan bahannya. Ibu sudah sediakan sumber belajar menurut gaya belajar kalian di WhatsApp ya. Silakan bisa kalian pilih mana yang mau kalian pakai. Termasuk link-link videonya sudah Ibu kirimkan di grup. Hati-hati sih Pak. Ada kesulitan tidak? Oh, kelompok mandiri sudah selesai? Sudah, kelompok mandiri sudah selesai. Oke, kelompok rajin sudah selesai? Sudah. Kelompok kreatif sudah selesai? Sudah, good job. Kelompok hebat? Belum?
Ya, silakan. Baik anak-anak, eh, semua kelompok rajin, hebat, kreatif, dan mandiri sudah selesai? Sudah, good job. Sebelum sesi presentasi, coba Ibu mau ngetes nih, masih semangat tidak? Coba sekarang kalian berdiri dulu, Ibu punya satu permainan. Berdiri dulu. Cut, dung, cut, dung, cut, dung, cut, dung, hap. Halo, halo, tepuk semangat, yes. Oke. Baik anak-anak, sesi selanjutnya yaitu sesi presentasi ya, sesi presentasi. Baik, silakan di sini kelompok mana dulu yang akan presentasi? Oke. Mana deh? Yang oke, baik. Yang ngacung duluan kelompoknya hebat nih. Kelompok hebat silakan. Kelompok hebat duluan ke depan. Silakan. Itu Ibu udah persiapkan itunya tuh, Neng. Apa? Tinggal ngambil itunya tuh. Lakbannya. Nah, sip. Silakan dibuka dulu sesi presentasi kelompok hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hebat akan mempresentasikan pemahaman kami. Baik, silakan. Ini terjadi perubahan warna, bentuk, dan menimbulkan zat yang baru berupa abu. Pertanyaan nomor 2. Apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan melarutkan gula ke dalam air dan memanaskan gula di atas sendok? Pada kegiatan melarutkan gula tidak terjadi perubahan warna, hanya wujudnya gula menjadi cair, sehingga melarutkan gula merupakan perubahan fisika, sedangkan membakar gula menimbulkan perubahan warna. Perubahan yang terjadi pada gula aren adalah perubahan kimia. Baik. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke. Mana dulu nih yang tadi duluan ngacung nih? Revi, Jaki. Oke. Tadi yang duluan ngacung ini ya. Tunggu ya, silakan. Yuli dulu. Perubahan yang terjadi pada gula aren adalah perubahan kimia. Oke, jelas pertanyaannya? Iya, silakan. Karena timbul zat baru, tidak dapat kembali lagi. Oh, karena timbul zat baru dan tidak dapat kembali lagi. Lalu tadi ya siapa yang mau bertanya? Oke, Revi. Mengapa reaksi kimia dapat terjadi? Mengapa reaksi kimianya dapat terjadi? Karena kecepatan reaksi dengan zat lain mudah terbakar, berubah warna, berubah suhu, dan Cukup, Revi. Lalu tadi siapa lagi yang mau bertanya? Jaki, silakan Jaki. Yang keras Jaki bertanyanya. Kenapa kertas yang dibakar disebut sifat kimia? Kenapa kertas yang dibakar disebut dengan sifat kimia? Jelas pertanyaannya tidak? Oke, silakan dijawab. karena perubahan susunan molekul. Karena adanya perubahan susunan molekul, katanya Ki. Gimana? Bisa di ini? Oke, silakan. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan untuk kelompok hebat ditutup dulu presentasinya. Sekian dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok hebat. Kemudian kelompok mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok kreatif akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan memotong kertas dan membakar kertas? Pada kegiatan memotong kertas merupakan perubahan fisika dengan ciri-ciri sebagai berikut. Hanya terjadi perubahan bentuk saja, tetapi tidak terbentuk zat yang baru. Sedangkan pada kegiatan membakar kertas termasuk
perubahan kimia karena memiliki ciri-ciri terjadi perubahan warna, bentuk, dan menimbulkan zat yang baru berupa abu. Perubahan zat yang mirip dengan perubahan pada kegiatan membakar kertas dan memanaskan gula di atas api. Perubahan kimia contohnya menjadi nasi, kayu yang dibakar, nasi menjadi nasi, kayu yang dibakar, dan membuat tempe. Lanjut. Perubahan yang terjadi pada gula aren adalah perubahan kimia. Oke, baik. Sesi tanya jawab untuk kelompok kreatif dibuka. Silakan kelompok lain ada yang mau bertanya? Cum? Oke, antara Repi dan Fikri. Oke, Repi dulu bentar ya, Fikri. Yuk. Bagaimana cara membedakan suatu perubahan termasuk fisika dan kimia? Bagaimana cara membedakannya suatu perubahan termasuk pada perubahan fisika atau kimia? Perubahan fisika tidak terbentuk zat baru. Dengarkan. Jadi tidak berubah. Ya. Terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk ungkapan. Sedangkan perubahan kimia adalah terbentuk zat baru, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan dan ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Oke, lanjut tadi Fikri, silakan Fikri. Pada saat pembakaran gula di atas sendok logam terjadi perubahan zat kimia. Jelaskan ciri-cirinya. Jelaskan ciri-cirinya perubahan zat kimia pada saat pembakaran gula katanya. Yang tadi pembakaran gula di sendok logam. Terbentuk Boleh yang lain boleh ikut menjawab, boleh. zat baru, komposisi materi sebelum dan sesudah mengalami perubahan, Ya. perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Oke, cukup Fik? Cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, silakan ditutup sesi tanya jawab untuk kelompok kreatif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kalian sudah melakukan presentasi ya. Kemudian Ibu apresiasi untuk seluruh kelompok hari ini sudah menampilkan presentasi yang terbaik. Good job ya untuk kalian semua. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya betul ya tadi di antara jawaban-jawaban teman-teman kalian ya pada sesi presentasinya banyak menyebutkan bahwa perubahan fisika dan perubahan kimia itu terdapat perbedaan. Di antaranya ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, perubahan fisika dia mengalami perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, betul sekali ya. Oke, kemudian zat dapat kembali pada sebelumnya. Contohnya tadi seperti yang sudah kalian lakukan, ada yang menjawab itu ya. Kalian sudah membakar lilin. Ya, lilin awalnya dia zat padat, kemudian dia setelah dibakar menjadi zat cair, memadat kembali. Nah, ternyata dia ya masuk kepada perubahan fisika karena dia kembali pada wujud yang sebelumnya. Nah, kemudian ciri fisika yang selanjutnya adalah perubahan fisika selanjutnya adalah umumnya perubahan terjadi pada wujud, warna, bentuk, dan ukuran. Contoh tadi yang sudah kalian lakukan, ya, melarutkan gula. Gula tadi wujudnya apa, Nak? Padat. Kemudian setelah kalian larutkan, menjadi wujudnya cair. Betul sekali. Kemudian penyebab perubahannya disebabkan oleh gaya. Tadi ada yang menjawab di presentasinya. Contoh perubahan fisika ya, selain memotong kertas katanya membuat kursi. Dari apa? Dari kayu. Tetap kayu. Kursi tetap masih kayu atau bahan dasarnya masih kayu, ya. Yang terjadi di situ hanya ada pemberian gaya sehingga si kursi itu dibentuk menjadi kursi, si kayu itu menjadi kursi gitu ya. Kemudian perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh tadi tapai singkong, ada yang menjawab lagi tempe ya, tadi kelompok mana tuh yang menjawab tempe? Oke, kelompok mandiri ya. Kemudian zat baru tidak dapat kembali seperti sebelumnya ya. Kemudian umumnya perubahan kimia ini terjadi pada zatnya.
Dan yang terakhir, penyebab pada perubahan kimia ini disebabkan oleh reaksi kimia. Contoh pada tempe, singkong, dan sebagainya tadi. Singkong reaksi kimia apa yang terjadi di situ? Singkong fermentasi. Betul sekali. Seperti biasa, setelah kita melakukan pembelajaran, di akhir pembelajaran kita akan mengadakan post-test. Ibu akan mengadakan post-test termasuk ke penilaian pengetahuan yang tadi Ibu sebutkan ya. Nah, silakan kalian buka gawainya. Ibu sudah kirimkan link post-testnya di grup WhatsApp. Ada? Silakan dicek. Jika ada yang mengalami kendala, tanyakan pada Ibu nak. Sudah? Bisa masuk? Baik. Pengerjaan post-test ini Ibu berikan waktu 10 menit. Silakan. Silakan. Kenapa Safa? Bisa Mikaela masuk? Baik. Oke. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke. Baik ya. Nah, di akhir pembelajaran seperti biasa, Ibu akan melakukan refleksi. Refleksinya berbentuk link yang sudah Ibu kirimkan juga kepada grup WhatsApp-nya. Silakan dibuka nak. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan refleksi dari Ibu. Silakan dijawab ya. Oke, sudah selesai? Baik anak-anak, pembelajaran selanjutnya karena di bab ini kita sudah selesai ya. Pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan penilaian harian. Jadi insya Allah hari Jumat kita akan mengadakan penilaian harian. Silakan kalian mempersiapkannya di rumah, menghafalnya termasuk perubahan fisika ya, dari mulai klasifikasi materi sampai perubahan fisika. Silakan kalian buka-buka lagi catatannya, pelajari lagi materi-materi ajarnya, modul-modul ajar yang diberikan, dibuka lagi video-videonya, link-linknya ya. Kemudian Ibu sangat-sangat apresiasi banget ya untuk kalian semua kelompok nih. Hari ini ada kelompok mandiri, kelompok rajin, kelompok kreatif, dan kelompok hebat. Semua kelompok mempresentasikannya dengan baik, dengan tetap semangat. Masih semangat tidak? Masih. Tepuk semangat, yes? Pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian ya, menjadi wawasan baru dan memberikan informasi baru juga untuk kalian, dan bisa kalian aplikasikan pada kehidupan sehari-hari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Terima kasih sebelumnya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup dulu untuk berdoa sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.